Ya, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu mata kuliah yang akan saya bawakan pada hari ini. Itu adalah mata kuliah Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara ini merupakan mata kuliah wajib ya teman-teman. Jika teman-teman memang mempelajari ilmu hukum, Hukum Tata Negara ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, sama dengan mata kuliah sebelumnya ilmu negara ya. Jadi ini adalah mata kuliah lanjutan dari ilmu negara ya. Kemudian kalau tata negara sendiri nanti pertemuannya sama dengan mata kuliah yang lain, yaitu 16 kali pertemuan yang dikurangi 1 kali UTS dan 1 kali UAS gitu ya. Nah, untuk silabus perkuliahan ini adalah bentuk lebih gampang ya teman-teman untuk mempelajari hukum tata negara. Sebenarnya ada yang lebih lengkap jika teman-teman ingin membaca, nanti akan saya bagikan rencana pembelajaran semester. Di situ ada capaian-capaian apa saja yang harus teman-teman kuasai dalam mempelajari hukum tata negara, gitu ya. Nah, kita mulai saja untuk silabus perkuliahan. Silabus perkuliahan ini sudah saya sadur dari rencana pembelajaran semester. Saya persingkat supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk mencari bahan ketika ingin mempelajari hukum tata negara, ya. Nah, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, hukum tata negara ini adalah lanjutan dari ilmu negara ya. Jadi apa saja sih yang akan teman-teman pelajari dalam hukum tata negara itu masih sama berkaitan dengan kenegaraan gitu ya. Cuman di sini bedanya adalah teman-teman harus bisa membedakan dalam mempelajari kenegaraan, ada yang kita mempelajari tentang ilmu kenegaraan dan ada kita mempelajari tentang hukum yang berkaitan atau hukum yang mengatur tentang negara gitu ya. Nah, kalau belajar tentang hukum tata negara, banyak istilah yang akan teman-teman pelajari. Teman saya akan coba membawakan silabusnya dulu, teman-teman ya. Nah, kalau untuk hukum tata negara seperti biasa, teman-teman harus mengenali dulu, gitu ya. Untuk bisa memahami, teman-teman harus mengenali dulu apa sebenarnya yang akan teman-teman pelajari dalam hukum tata negara dan apa itu hukum tata negara, gitu ya. Jadi kalau hukum tata negara sendiri itu yang pertama teman-teman harus memahami tentang pengertian dari hukum tata negara sendiri. Hukum tata negara, gitu ya. Jadi ada istilah di situ, kemudian ada istilah, ada pengertian dari hukum tata negara, gitu ya. Jadi istilah-istilah hukum tata negara ini tidak hanya ada dalam satu istilah saja, ya. Kemudian bagaimana hubungan hukum tata negara dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga sebelumnya bahwa hukum tata negara ini adalah lanjutan dari mata kuliah ilmu negara. Namun dia juga ada hubungannya dengan mata kuliah yang non-state, bukan mata kuliah hukum, tapi mata kuliah yang berkaitan dengan kenegaraan. Contohnya apa? Kira-kira teman-teman bisa tahu nggak contoh salah satu mata kuliah membahas tentang negara tapi tidak berkaitan dengan pengaturannya, tentang hukumnya? Ya, banyak mata kuliah yang mempelajari tentang negara namun tidak berkaitan dengan hukumnya. Apa saja kira-kira? Nah, kayak sebelumnya ilmu negara kan kita mempelajari tentang bagaimana berjalannya sebuah negara. Kalau hukum tata negara, nanti teman-teman akan mempelajari bagaimana negara itu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara. Ya, kalau kemarin ilmu negara kita hanya berfokus terhadap bagaimana bentuknya negara, jenis-jenis negara, bentuk pemerintahan, bentuk sistem, bentuk negara gitu ya. Namun kalau dalam hukum tata negara kita akan berfokus pada satu negara Indonesia, dan bagaimana hukum mengatur tentang kelembagaan di Indonesia, gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi dulu. Jadi bagaimana hubungan hukum tata negara dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Nah, saya akan hubungkan dengan mungkin mata kuliah atau ilmu-ilmu kenegaraan yang nanti teman-teman juga akan dapatkan, gitu ya, seperti ilmu negara yang sudah teman-teman pelajari, hukum administrasi negara, hukum pemerintahan daerah, dan ilmu politik, gitu ya. Nah, ini lagi satu teman-teman. Ketika teman-teman mempelajari hukum tata negara, jangan bingung dengan banyak pengertian tentang hukum tata negara. Namun apa batasan teman-teman mempelajari hukum tata negara dan hukum administrasi negara? Ya, jadi awalnya teman-teman belajar dulu gimana sih negara itu terbentuk, apa sih bentuk-bentuk negara. Nah, kemudian teman-teman akan
administrasi. Hukum administrasi adalah bagaimana dia menjalankan dari administrasi negara itu sendiri. Oke, silakan. Bagaimana negara itu dijalankan dalam bentuk administratif. Ya, kalau hukum tata negara itu mempelajari tentang bagaimana hubungan kelembagaan negara, penataan kelembagaan negara. Ya, nanti mungkin ketika kita sudah masuk ke materi, teman-teman akan lebih banyak memahami tentang hal tersebut. Kita lanjutkan dulu. Kemudian nanti teman-teman akan mempelajari tentang objek kajian hukum tata negara. Ya, jadi apa saja yang menjadi ruang lingkup gitu ya, batasan teman-teman dalam mempelajari hukum tata negara. Ya, jadi apa-apa saja yang akan teman-teman pelajari. Jadi batasannya biar tidak melebar, biar tidak bingung teman-teman ketika karena gini teman-teman, kalau kita membicarakan tentang ilmu negara, kita mempelajari negara dalam posisi diam. Maksudnya adalah negara itu belum dilaksanakan. Kita baru mempelajari bahwa negara itu ada. Negara terbentuk karena faktor-faktor apa, unsur-unsur negara apa, gitu kan? Bentuk pemerintahan itu seperti apa. Namun dalam hukum tata negara dan hukum administrasi nanti, teman-teman akan mempelajari negara sudah dijalankan. Ya, kita ambil contoh yang paling sederhana negara Indonesia. Bagaimana hukum tata negara mengatur kelembagaan di Indonesia. Kemudian ada sumber-sumber hukum tata negara. Jadi sumber-sumber hukum. Nah, ini juga kalau kita bicara tentang sumber-sumber hukum, kita fokus dulu ke sumber-sumber hukum. Teman-teman di pelajaran pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia pasti sudah disinggung berkaitan dengan sumber-sumber hukum. Apa saja termasuk dalam sumber-sumber hukum? Apa saja? Sumber-sumber hukum. Ya, nanti di sini akan lebih spesifik lagi ketika teman-teman sudah masuk ke mata kuliah yang lebih spesifik seperti hukum tata negara. Nanti teman-teman akan membahas tentang sumber-sumber hukum dari hukum tata negara. Jadi sumber-sumber hukum itu banyak ya teman-teman, ada traktat, ada apa lagi? Undang-undang, kebiasaan, traktat, pendapat, ya, jadi sumber-sumber hukum itu adalah apa yang digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Nah, kemudian sumber hukum tata negara juga sama dalam menyelesaikan kasus-kasus ketatanegaraan. Kalau kita sudah bicara hukum, hukum itu adalah sesuatu yang mengatur, gitu ya kan? Sudah pasti ada aturannya tentang tata negara. Nah, ketika ada terjadi permasalahan dalam ketatanegaraan, kira-kira apa saja yang digunakan untuk menyelesaikan hal tersebut? Nah, di sini ada sumber-sumber hukum. Dalam melaksanakan ketatanegaraan juga ada sumber-sumber hukum ketatanegaraan, gitu ya. Kemudian lanjut. Lembaga negara. Ini fokus yang akan teman-teman sebenarnya pelajari. Teman-teman akan lebih memahami tentang hukum tata negara ketika teman-teman bisa memaknai tentang lembaga-lembaga negara ini. Bagaimana penataan kelembagaan negara itu di Indonesia. Ya. Jadi ada pengertian sistem pemerintahan dan lembaga negara. Ya, kalau sistem pemerintahan di ilmu negara juga teman-teman sudah dapat gitu ya. Kemudian bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar? Ya, karena lembaga-lembaga negara ini pun sudah diatur dalam undang-undang berkaitan dengan tugasnya, ya, berkaitan dengan kewenangannya, ya. Karena kelembagaan negara, ketika kewenangannya tidak diatur, akan terjadi tumpang tindih kewenangan, ya, sehingga lembaga-lembaga negara tersebut diatur batas kewenangannya, ya. Oke. Selanjutnya kembali, bagaimana tata cara pembentukan dan susunan kedudukan lembaga negara pasca perubahan Undang-Undang Dasar. Ya, nah pasca perubahan Undang-Undang Dasar. Berapa kali Undang-Undang Dasar diamandemen? Pelajaran Pancasila nih teman-teman. Berapa kali atau keluarga negara berapa kali Undang-Undang Dasar diamandemen? 2 kali? Ada yang bisa menjawab? Saya nggak tanya tahunnya deh. Saya tanya berapa kali aja nih? 4 kali ya. Jadi Undang-Undang Dasar semenjak ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar itu diamandemen sebanyak 4 kali. Oke, lanjut lagi. Saya lanjut dulu di silabusnya. Bagaimana hubungan antar lembaga negara? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kenapa
tentang kelembagaan gitu ya. Nah, seperti teori pemisahan kekuasaan itu harus dipisahkan ya, karena jika tidak dipisahkan akan ada one man show, satu orang yang akan berkuasa, sedangkan kepentingan itu kan banyak, jadi tidak mungkin satu orang menjalankan banyak kepentingan ya, sehingga harus dipisahkan. Nah, bagaimana hubungannya? Itu kan tadi baru pemisahannya. Kemudian bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga negara itu? Ya, misalnya hubungan antara lembaga yang masuk kategori eksekutif dan legislatif dan yudikatif. Bagaimana hubungannya mereka? Apa tugas mereka? Apa sebenarnya kewenangan mereka? Ya, saya lanjut dulu. Selanjutnya, teman-teman akan mempelajari tentang wilayah negara dan otonomi daerah. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana ditentukannya sebuah wilayah negara dan bagaimana pelaksanaan dari otonomi daerah. Ya. Kemudian apa tata pemerintahan di Indonesia? Ya, bagaimana Indonesia menjalankan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi dibahas lagi tentang amandemen. Menurut Undang-Undang Dasar, tata pemerintahan Indonesia itu seperti apa? Ya, kemudian bagaimana tata pemerintahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar? Ya. Kemudian bagaimana pemerintahan daerah itu dilanjutkan. Makanya saya tadi bilang hukum tata negara itu berkaitan dengan pemerintahan, hukum administrasi negara, hukum pemerintahan daerah. Nanti teman-teman akan dapat mata kuliah ini lanjutannya setelah hukum tata negara. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang penting sebenarnya. Dalam hukum tata negara harus membahas tentang hak asasi manusia. Ya, dalam hukum tata negara harus membahas tentang hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Ya, jadi semua negara-negara sekarang di dunia itu sangat menjunjung tinggi HAM. Negara-negara hukum, gitu ya. Negara-negara berdasarkan hukum, Rechtsstaat atau sipil, gitu ya. Itu adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, jadi hak asasi manusia ini salah satu pembahasan juga dalam hukum tata negara. Kemudian bagaimana hak asasi ini diatur dalam Undang-Undang Dasar? Kan ada pasal-pasal yang mengatur tentang HAM. Pasal berapa? Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian bagaimana Pancasila juga mengatur tentang HAM? Pancasila ngatur nggak tentang HAM menurut teman-teman? Di butir sila berapa? Sila pertama apa? Sila kedua? Udah benar teman-teman, dia nggak percaya. Ya, jadi berkaitan dengan pengaturan HAM itu diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Ya, jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang gender, ras, agama, kesusilaan gitu ya. Karena seperti ini, hak asasi manusia kadang-kadang dianggap berkaitan dengan hanya hak untuk hidup. Padahal generasi hak itu sudah berkembang, hak politik, ya, hak apa lagi? Hak mendapatkan kehidupan sosial, gitu ya. Jadi hak asasi manusia itu tidak hanya hak berkaitan hak harfiahnya untuk hidup, tapi hak memeluk agama juga termasuk hak asasi manusia. Makanya di Indonesia tidak diwajibkan orang itu memeluk agama tertentu, cuma ditentukan agama yang diakui oleh negara itu apa saja, ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini akan juga kita membahas tentang warga negara dan kewarganegaraan, ya. Ini juga selanjutnya kita akan membahas tentang partai politik dan pemilihan umum berkaitan dengan sistem demokrasi kita, ya. Jadi partai politik apa saja, bagaimana peran partai politik dalam ketatanegaraan, kemudian bagaimana dijalankannya sistem pemilu dan kedaulatan rakyat Indonesia. Ya, sistem pemilihan umum di Indonesia kan sudah jelas, teman-teman kemarin juga sebelumnya pasti sudah pernah mendengar. Yang terakhir berkaitan dengan literatur. Ya, kita masuk dulu ke materi yang pertama, ya. Jadi tadi itu adalah silabus. Kita tadi mungkin sekilas teman-teman sudah masuk ke pengertian, tapi saya akan memberikan pengertian yang sederhana saja teman-teman tentang ilmu negara. Hukum tata negara.
Oke. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian hukum tata negara, teman-teman pasti harus memahami dulu pengertian dari apa yang dimaksud dengan negara. Nah, ini yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi hukum tata negara itu teman-teman harus mempelajari tentang ilmu kenegaraan sebelumnya ya. Jadi ada ilmu negara. Nah, masih ingat nggak pengertian dari negara apa? Organisasi pemerintahan. Oke, yang lain. Apa yang dimaksud dengan negara? Negara adalah sebuah organisasi yang memiliki masyarakat dan misalnya pemerintahan yang berdaulat ya. Jadi berkaitan dengan pengertian negara, teman-teman harus ingat dulu unsur-unsur negara. Kita akan kembali flashback ya. Jadi kalau negara itu sendiri kan memiliki unsur utama itu 3 ya. Kalau menurut ahli yang pertama adalah rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat ya. Kemudian ada unsur sekundernya yaitu pengakuan dari negara lain. Istilah dari hukum tata negara itu adalah stadrecht ya. Kalau teman-teman pasti sudah sangat sering mendengar istilah tentang negara ya. Bahasa Belanda ini adalah yang paling sering kita gunakan dalam ilmu hukum, karena sistem hukum kita sendiri itu adalah menyadur gitu dari hukum Belanda ya. Kita masih menggunakan sistem hukum acuannya adalah Belanda. Kemudian untuk bahasa Prancis itu droit constitutionnel ya. Kalau bahasa Inggris ini harusnya hukum tata negara itu adalah constitutional law ya. Kalau bahasa Jermannya apa? Ini istilah-istilahnya. Cuman pengertiannya sama teman-teman ya. Kalau hukum tata negara, kalau dari katanya saja kan tata itu kan berarti hukum yang mengatur ya tentang negara ya. Kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa pengertian negara menurut para ahli tentang hukum tata negara. Di sini bisa teman-teman baca ya. Rata-rata para ahli ini menyatakan bahwa apa yang diatur dalam hukum tata negara itu adalah membahas tentang pengaturan tentang kelembagaan negara bagi hubungan antara subjek hukum orang, bukan orang, dengan sekelompok orang, badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara ya. Kemudian Prof. Joko Suntono menyatakan bahwa hukum tata negara itu mengenai organisasi jabatan. Nah, tadi pada saat saya menjelaskan silabus juga saya menekankan bahwa hukum tata negara ini akan berat pembahasannya di kelembagaan negara ya, penataan lembaga-lembaga negara gitu ya. Oke, jadi bagaimana hukum atau hukum tata negara sebagai hukum mengenai organisasi jabatan-jabatan yang ada di negara ya. Entah itu maksudnya adalah pemisahan kekuasaan di satu negara atau kelembagaan negara tertentu ya. Jadi teman-teman kalau memahami negara sebagai organisasi itu betul, negara itu adalah organisasi ya. Saya lanjutkan lagi. Kalau Hans Kelsen ini memang ahlinya dalam hukum ya. Jadi tata negara itu mengenai the only state. Jadi dia tetap mempelajari tentang negara yang memberikan bentuk kepada negara di mana tercantum dalam undang-undang dasarnya. Maksudnya dalam arti bagaimana bentuk negara itu. Ya, jadi hukum tata negara itu memberikan ciri khas bentuk negara. Kalau menurut Goleman, hukum tata negara itu kaidah ya. Pokoknya kalau udah ada kata-kata hukumnya itu artinya tetap aturan. Tapi mengatur tentang apa? Nah, ini balik lagi jabatan dan kumpulan jabatan dalamnya. Jadi penataan kelembagaan itu diatur sangat ketat dalam hukum tata negara ya. Jadi supaya negara itu bisa berjalan sesuai dengan
administrasinya. Ya. Oke, W.F. Prince menyatakan hukum tata negara mengatur tentang aparatur. Ya, tadi tentang jabatan aparatur ini masuknya kata-kata yang similar. Jadi mirip-mirip gitu artinya. Ada yang menyebut sebagai jabatan, ada yang menyebut sebagai aparatur gitu ya. Saya lanjut lagi. Kemudian Van Vollenhoven menyatakan hukum tata negara merupakan hukum tentang distribusi. Bagaimana pendistribusian tentang kekuasaan negara ini kepada lembaga negara tentunya. Kemudian Van Amerongen memberikan pengertian hukum tata negara dalam arti luas dan sebagai hukum administrasi negara. Jadi gini, ya teman-teman gitu. Kenapa arti luas? Ya, karena kalau hukum tata negara tidak seperti hukum administrasi negara berbeda dengan hukum tata negara. Kenapa? Hukum administrasi negara sudah mempelajari negara dalam menjalankan pemerintahannya. Sedangkan hukum tata negara memberikan pengertian atau mengatur tentang bagaimana kelembagaan negara diberikan kekuasaan undang-undang. Ya, jadi kalau administrasi negara sudah berjalan dia kenegaraan berdasarkan undang-undang dan kekuasaan yang diberikan oleh ketatanegaraan. Sedangkan kalau hukum tata negara, bagaimana undang-undang memisahkan kekuasaan tersebut kepada lembaga-lembaga ya. Jadi jelas harus ada batas kekuasaan. Ya, karena kekuasaan kalau tidak dibatasi itu akan mengakibatkan kekacauan dalam pemerintahan. Oke, kalau Prigodigo menyatakan bahwa hukum tata negara itu mengenai konstitusi negara. Ya, karena kalau kita lihat pengertian dari atau peristilahan hukum tata negara dalam beberapa istilah lain, ya, kan kalau hukum tata negara menyatakan sebagai constitutional law, ya, hukum konstitusi atau konstitusi. Ya, jadi berkaitan dengan apa saja sih yang diatur dalam konstitusi sebuah negara. Nah, kalau hukum tata negara Indonesia pasti membahas tentang apa saja yang dibahas dalam konstitusi negara di Indonesia. Ya. Nah, kalau teman-teman tadi pakai pengertian hukum tata negara dari ahli. Coba rumuskan pengertian hukum tata negara menurut teman-teman. Nah, tadi kan banyak ahli menyatakan hampir semua membicarakan tentang kelembagaan. Nah, hukum tata negara itu kalau menurut teman-teman apa kira-kira? Clue-nya adalah membahas tentang kelembagaan negara. Ya, jadi penataan kelembagaan negara karena negara itu disebut sebagai organisasi. Dalam organisasi harus ada kelembagaan yang mengatur, gitu kan? Jadi hukum tata negara itu hukum yang mengatur tentang penataan kelembagaan negara. Ini khususnya untuk Indonesia ya. Jadi ini maka dapat disimpulkan teman-teman. Jadi hukum tata negara hanya mengatur 3 hal ini saja. Ya, organisasi pemerintahan. Apa saja maksud organisasi pemerintahan? Ya, kemudian hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dan bagaimana hak asasi warga negara diakui dalam sebuah negara. Ya. Jadi karena hak asasi itu termasuk hak politik, yang membicarakan hal hak politik itu apa? Teman-teman tahu nggak hak politik? Hak politik itu apa? Hak untuk memilih dan dipilih, ya. Jadi semua warga negara memiliki hak politik, ya. Hak politik itu jadi tidak terkecuali. Ya. Ini mungkin jadi yang terakhir di pengenalan tentang pengertian, ya. Jadi hubungan hukum tata negara dengan cabang ilmu lainnya. Saya akan ambil 3 contoh saja di sini. Yang pertama adalah hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara, kemudian hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik, ya. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu administrasi negara. Nah, ini paling gampang kita rumuskan hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara. Jadi kalau kita melihat persamaan, ini udah pasti ilmu negara, hukum tata negara sama-sama mempelajari tentang negara. Ya, bedanya adalah kalau ilmu negara mempelajari negara dalam bentuk diam, hukum tata negara sudah mulai mempelajari sebuah negara tertentu yang sudah dijalankan. Ya, seperti contohnya kita mempelajari hukum tata negara Indonesia berkaitan dengan kelembagaan di Indonesia. Ya. Ini sama-sama mempelajari tentang negara, ya.
Kalau misalnya dikatakan ilmu negara itu manfaatnya teoritis, kalau hukum tata negara sudah ke manfaat praktis, ya. Kemudian bagaimana hubungan ilmu politik dengan hukum tata negara, gitu ya? Kadang-kadang kalau kita membicarakan tentang politik, gitu ya, karena arah politik di Indonesia itu kan kalau orang ada dengar kata politik stigmanya pasti negatif, ya. Padahal kalau teman-teman memahami pengertian dari ilmu politik adalah seni menjalankan pemerintahan. Baca, kalau saya membaca beberapa buku tentang ilmu politik, ya. Jadi bagaimana orang yang pemangku kebijakan, gitu ya, pejabat-pejabat kenegaraan itu bisa melakukan negosiasi. Misalnya gini, kita butuhnya apa? Negara Indonesia tuh kita membicarakan politik hukum, arah kebijakan tuh sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bernegosiasi, misalnya kemampuan bernegosiasi dengan negara lain. Bagaimana kita menempatkan posisi kita dalam kenegaraan, gitu. Atau bagaimana lembaga-lembaga negara bisa menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuannya. Itu sebenarnya ilmu politik secara pengertian. Namun apa yang membuat stigma itu menjadi negatif terhadap politik? Oknumnya. Ya, kalau ilmu politik itu seni menjalankan tentang seni bernegosiasi, misalnya presiden bisa bernegosiasi kepada masyarakat. Kadang-kadang kan ada yang kayak kemarin, ya, salah satu contoh bentuk kebijakan politik yang bagus diambil oleh presiden. Oke. Jadi bagaimana hubungan ilmu politik dan hukum tata negara? Jadi perumpamannya sebagai hukum tata negara itu adalah kerangka manusia. Ilmu politik itu merupakan daging yang ada di sekitarnya. Sehingga dianggap bahwa hukum tata negara tanpa ilmu politik itu nggak bisa jalan. Sehingga kan politik itu selalu ada di dalam pemerintahan, gitu ya. Jadi untuk menjalankan sebuah pemerintahan kepada harus politik. Jadi politik itu misalnya bentuknya adalah ke pemilu, sistem pemilihan umum, partai politik yang ada, gitu ya. Gitu. Jadi negara itu agak susah berjalan kalau memang ilmu politik itu tidak diterapkan dengan baik, gitu ya. Kita membicarakan penerapan ilmu politik, ya. Oke, lanjut. Jadi negara sebagai objek kajian atau objek studi hukum tata negara dan ilmu politik juga digelarkan sebagai tubuh manusia. Nah, ini hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi, ya. Jadi hukum administrasi itu dianggap sebagai bagian dari hukum tata negara dalam arti luas. Jadi hukum tata negara ini lebih sempit karena dia hanya membicarakan tentang kelembagaan negara. Kemudian kalau hukum administrasi negara adalah merupakan pelaksanaan dari hukum tata negara, ya. Jadi kita berikan dulu kewenangan kepada lembaga-lembaga negara, kemudian lembaga negara menjalankan administrasi atau pemerintahannya sesuai dengan undang-undang. Itu administrasi negara, ya. Jadi pelaksanaan dari hukum tata negara itu adalah hukum administrasi. Kalau hukum administrasi itu kaidah, ya. Kalau udah ngomongin hukum seperti saya jelaskan sebelumnya, itulah kaidah yang memiliki hubungan hukum khusus dan timbulnya yang menimbulkan atau memungkinkan para pejabat negara menjalankan tugas kemasyarakatan khusus. Misalnya diatur dalam administrasi lebih ke bagaimana pemerintah, ya, pemerintah secara luas. Administrasi negara bagaimana pelaksanaan implementasi dari peraturan undang-undangan sebagai tugas dari eksekutif menjalankan melaksanakan peraturan undang-undangan, gitu ya. Nanti teman-teman belajar lebih lanjut tentang administrasi. Jadi hukum administrasi juga kaidah-kaidah khusus yang mengatur cara bagaimana organisasi ikut serta dalam perkembangan masyarakat, ya. Jadi seperti bagaimana sebuah lembaga negara bisa menjalankan perannya untuk masyarakat, gitu ya. Oke. Jadi itu tadi teman-teman yang bisa saya berikan di pertemuan pertama untuk hukum tata negara berkaitan dengan silabus perkuliahan atau rencana pembelajaran semester RPS teman-teman, apa saja yang akan teman-teman pelajari dalam satu semester, dan pengenalan awal, pendahuluan, ya. Jadi ini adalah materi pertama dalam rencana pembelajaran semester yang tujuannya adalah capaian pembelajarannya teman-teman memahami tentang pengertian hukum tata negara dan bagaimana hubungannya dengan ilmu lain, ya.